Selamat siang kembali ke ruangan Anda, Saudara. Atap gedung olahraga atau GOR Waringin di Jayapura, Papua ambruk akibat diterjang angin kencang pada Minggu pagi. Sementara banjir masih merendam sejumlah lokasi di Jayapura. Disiapkan jadi pusat bantuan logistik bagi korban banjir di Jayapura, atap GOR Waringin ambruk diterjang angin kencang. Sementara banjir setinggi 15 cm masih merendam permukiman warga di kawasan Pasar Yutefa Sabtu malam. Selain di Pasar Yutefa, banjir juga masih menggenangi perumahan Organda. Ketinggian air mencapai 1 meter. Mengeluhkan sejumlah penyakit, pengungsi korban banjir di gedung olahraga atau GOR Universitas Cendrawasih meminta pemerintah Kota Jayapura menyediakan tenaga kesehatan di pengungsian. Para pengungsi mengeluhkan anak mereka yang terserang penyakit demam dan gatal-gatal. Selain itu, korban banjir juga berharap langkah cepat bisa segera diambil agar banjir di permukiman mereka cepat surut. Kami harapan itu yang pertama ya air ini cepat surut supaya kami bisa kembali ke rumah kami masing-masing. Dan juga kami minta perhatian dari pemerintah untuk tempat kami supaya saluran airnya atau drainase air itu bisa diperbaiki. Nah, karena sampah buangan itu kami yang terima dari pelunas tempat, dari semua tempat mengalir lewat bantaran kali kami yang terima, karena kami pas itu tempat saluran keluar cuma menuju Kali Aceh. Jadi harapan kami selain banjir ini bisa surut. Ada jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni di Jayapura, Papua yang akan melaporkan kondisi terkini para pengungsi korban banjir di Jayapura. Vindi, GOR Waringin ini sebenarnya disiapkan jadi pusat bantuan logistik bagi korban banjir. Tetapi atapnya diinformasikan ambruk akibat angin kencang. Dampaknya bagi distribusi bantuan untuk korban banjir seperti apa, Vindi? Ya, selamat siang Radio dan Saudara. Memang posko utama penanganan banjir di Kota Jayapura ini rencananya akan menggunakan gedung olahraga Waringin ini. Namun memang hujan deras dan angin kencang yang terjadi tadi malam hingga siang ini membuat atap GOR Waringin ini runtuh. Sehingga memang saat ini pemerintah Kota Jayapura berencana untuk memindahkan posko utama logistik dari GOR Waringin ke kantor Wali Kota Jayapura. Namun ini masih dalam tahap perencanaan, belum masuk dalam tahap final sehingga saat ini kita masih menunggu. Namun memang upaya penanganan pengungsi banjir di Kota Jayapura terus berlangsung, di mana pemerintah Kota Jayapura terus mendistribusikan kebutuhan bagi para pengungsi yang berada di 3 posko, yakni di posko Pasar Yotefa, kemudian perumahan Organda, dan wilayah Entop. Pemerintah Kota Jayapura terus mendistribusikan makanan siap saji, kemudian kebutuhan air bersih, kemudian juga kelengkapan bagi anak-anak seperti susu dan popok seperti itu. Kemudian juga hal yang dilakukan adalah mengupayakan untuk mengeruk beberapa sungai atau beberapa kali yang memang tersumbat akibat sampah atau banyaknya sampah yang menutup, sehingga ini yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura. Kemudian juga membersihkan beberapa drainase yang tersumbat oleh sampah di wilayah Abepura, kemudian wilayah Entop, dan juga di wilayah Jayapura Kota. Ya, saya dengar juga di Yutefa ketinggian air masih 1 meter, dan tadi upaya darurat yang dilakukan oleh pemerintah setempat adalah mengeruk sungai dan mengambil sampah-sampah yang menyumbat drainase di sana. Nah, apakah curah hujan masih tinggi, Vindi, di sana sehingga memang ada kesulitan pemerintah untuk menangani banjir yang saat ini masih belum surut di beberapa wilayah di Jayapura? Ya, memang untuk hujan sendiri memang sejak hari Kamis, kemudian hari Jumat dan Sabtu kemarin memang tidak terjadi hujan. Namun sejak tadi malam hingga siang ini masih terjadi kembali hujan dengan intensitas yang cukup deras, sehingga memang inilah yang membuat pemerintah Kota Jayapura cukup kesulitan dalam melakukan penanganan banjir ini. Hingga saat ini memang
jumlah dari data yang dikumpulkan oleh pemerintah Kota Jayapura sendiri, jumlah eh, warga yang terdampak banjir ini kurang lebih ada 7.005 jiwa eh, tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura. Kemudian langkah yang akan dilakukan sendiri sejauh ini, selain melakukan pengerukan terhadap sungai yang tadi saya katakan, rencananya besok juga akan dilakukan kerja bakti massal di seluruh Kota Jayapura. Ini akan melibatkan seluruh masyarakat Kota Jayapura, baik TNI Polri, kemudian swasta, pihak pemerintah, dan juga sekolah, dan semuanya akan dilibatkan untuk melakukan pembersihan massal seperti itu. Sehingga tadi malam pemerintah Kota Jayapura sudah mengeluarkan himbauan seperti itu kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam melakukan pembersihan massal yang akan dilakukan pada hari Senin besok. Ya, cukup langka memang menyaksikan Papua, Jayapura terutama diterjang banjir. Biasanya memang jarang sekali yang saya ketahui Jayapura ini dilanda banjir. Semoga ada solusi terbaik untuk Jayapura agar debit air segera turun dan para pengungsi juga bisa terpenuhi kebutuhannya di sana. Terima kasih Vindi Rakmeni melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.